Auxiliary view. Ya, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang auxiliary view. Seperti halnya pada sectional view kemarin yang kita buat untuk memberi informasi tentang bagian dalam dari model yang akan kita fabrikasi. Dan merupakan pandangan pelengkap dari sistem proyeksi multiview atau sistem proyeksi basic. Maka pada auxiliary view ini juga menjadi pelengkap dari pandangan-pandangan yang dihasilkan oleh sistem multiview projection. Adapun perbandingannya atau perbedaannya antara pandangan yang dihasilkan oleh multiview projection dengan auxiliary view itu terletak pada tujuannya, ya. Pada auxiliary view ini harapannya adalah bila pada model yang kita bikin tersebut terdapat bagian yang kalau diproyeksikan dengan mempergunakan proyeksi standar yang ada pada multiview projection seperti ini, modelnya sebagai contoh adalah modelnya seperti ini. Pada pandangan depannya, katakanlah pandangan depannya kita ambil tegak lurus bidang ini, maka hasil proyeksinya akan seperti ini pandangan depannya. Dari pandangan depan ini, bagian yang membentuk sudut ini akan punya, kalau dilihat dari pandangan depan, akan memiliki ukuran yang tidak sama dengan ukuran sebenarnya, dan bentuknya juga bukan bentuk sebenarnya dari benda ini karena ada faktor sudut. Ini akan lebih jelas bila kita lihat pada pandangan atasnya seperti ini, ya. Dari pandangan atas, ukuran sebenarnya panjang dari bagian yang miring ini adalah di daerah ini, ya. Ukuran panjangnya ini akan sama dengan panjang ini, ya. Ini merupakan ukuran sebenarnya. Sedangkan dari sini hingga sini ini bukan ukuran sebenarnya. Ya, bukan ukuran sebenarnya. Kemudian bagaimana bentuk penampang depannya ini? Dari pandangan samping juga tidak memberi bentuk yang sebenarnya. Untuk itulah kita perlu sebuah pandangan tambahan yang memungkinkan kita tahu bagaimana profil bentuk pandangan yang miring ini, serta dengan cara membuat auxiliary view tegak lurus pada penampang miringnya ini. Seperti ini hasilnya, adalah seperti ini. Adalah bentuk auxiliary view-nya. Ya. Dengan ini merupakan arah pandangannya. Dengan dua pandangan ini, pandangan atas dan pandangan auxiliary view A ini, model
3 dimensi yang akan kita buat akan dapat diinformasikan dengan jelas hanya dengan memperoleh 2 pandangan. Adapun cara untuk membuat auxiliary view dapat diuraikan seperti ini. Katakanlah kita punya model 3 dimensi ini, punya bidang miring P, dan kita letakkan pada sebuah ruangan transparan seperti ini. Dalam proyeksi multiview, bila kita pandangan depannya dapat kita gambarkan seperti ini, pandangan atasnya. Sedangkan untuk membuat pandangan auxiliary view-nya, yaitu pandangan yang tegak lurus bidang miring ini, kita bikin sebuah bidang auxiliary yang sejajar dengan bidang P ini, dan kemudian kita bikin proyeksi tegak lurus pada bidang ini, proyeksi cahaya, garis cahaya tegak lurus pada bidang auxiliary yang miring ini, hingga kita peroleh profil pandangan auxiliary view-nya. Seperti ilustrasi lebih jelasnya pada contoh gambar samping ini. Ya, ini adalah bentuk auxiliary view-nya. Ini akan memberikan informasi ukuran sebenarnya pada bidang miring ini serta ketebalannya. Yang tidak mungkin bila kita peroleh ukuran sebenarnya bidang miring ini dari pandangan samping kanannya. Itu tentang bidang auxiliary, yaitu tempat membuang pandangan auxiliary. Secara lebih detail, proses untuk pembuatan auxiliary view dengan mempergunakan folding line itu dapat dibuat seperti urutan kepada gambar 1, 2, dan 3 ini. Ya, kita bikin pandangan depannya, pandangan atasnya, kemudian kita bikin bidang garis lipatnya. Ini adalah garis lipat pandangan, yaitu antara pandangan atas dan pandangan depan ini. Bila kita lipat pada garis lipat ini atau folding line ini, maka bentuk atasnya akan nampak seperti ini. Kemudian dengan buat garis folding line yang sejajar bidang miring ini sama dengan ini, maka akan bisa kita buat proyeksi auxiliary, pandangan auxiliary-nya. Itu teknik pertama, pembuatan auxiliary view dengan mempergunakan folding line. Teknik kedua dengan menggunakan bidang referensi seperti ini, ya, pada salah satu sisinya. Ini bidang referensinya kita letakkan di sini. Ini adalah merupakan bidang referensi. Ya, maka pandangan atasnya ini akan terletak pada bidang referensi. Pandangan auxiliary view-nya juga terletak pada bidang referensi ini. Kemudian metode yang selanjutnya untuk bila bendanya tidak simetri, ya. Ini kan bendanya tidak simetri. Maaf, ini modelnya kurang lengkap. Bidang proyeksinya di sini. Ini bidang auxiliary plane-nya di sebelah sini. Ini adalah bagian yang tidak simetri. Kemudian bila bidangnya simetri seperti ini, bentuk pandangannya, ukuran ini, segitiga ini akan merupakan ukuran sebenarnya. Kemudian berdasarkan metode
bidang referensi. Kemudian ini bidang referensinya di sini pandangan depan, pandangan atas, maka dapat kita gambarkan seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian pada umumnya auxiliary view itu dapat diklasifikasikan berdasarkan deep auxiliary view, height auxiliary view, dan width auxiliary view. Ini adalah ilustrasi deep auxiliary view berdasarkan ketebalannya deep dan tebal. Kemudian yang kedua berdasarkan height atau tingginya. Kemudian yang ketiga berdasarkan width atau lebarnya. Kemudian kalau kita memiliki bentuk seperti ini, pandangan depan seperti ini, kalau dilihat dari samping kanan akan bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana bentuk penampakan ini sebenarnya? Kita perlu pandangan auxiliary view ini. Ini yang namanya plot curve. Bagaimana membuat kurva ini berupa sebuah kurva elip ya, plot curve. Kemudian ini konstruksi reverse construction. Kita untuk mengetahui bagaimana profil pandangan di sebelah sini, kita bikin auxiliary view A. Kalau dari pandangan kanan ini tidak terlihat jelas bagaimana profilnya, ini bentuknya, ukurannya juga tidak bisa kita tentukan. Tapi dengan auxiliary view di A ini akan bisa kita tentukan. Kemudian kadang-kadang kita juga perlu dalam proses penggambaran itu kita revolving, gambarnya kita revolving, kita putar. Ini adalah hasil auxiliary view-nya, kita putar 45 derajat. Pandangan auxiliary view akan kita jadikan pandangan kanan, pandangan depannya tetap pandangan depan, sedangkan pandangan atas menjadi pandangan auxiliary. Ini juga dibenarkan dalam ISO untuk pembuatan proses proyeksi seperti ini. Dan teknik lain untuk membuat auxiliary view adalah partial auxiliary view. Ini adalah pandangan depannya, parsialnya. Kita ingin tahu bagaimana profil di daerah seperti ini, kita cukup membuat sebagian saja, pandangan sebagian saja, atau dengan partial yang untuk daerah ini kita juga cukup perlu membuat sebagian saja. Ini adalah bagian partial auxiliary view dengan pandangan tegak lurus bidang miring ini. Dengan ini partial dari pandangan kanannya, jadi sebelah atasnya ini tidak perlu kita gambar karena kita hanya butuh informasi bentuk, posisi, dan ukuran lubang di sebelah sini saja. Ini bentuknya seperti ini. Ini untuk klasifikasi auxiliary view, deep auxiliary view. Sedangkan untuk contoh partial height auxiliary view yang contoh D ini, dan untuk contoh yang width auxiliary view pada contoh C. Dan teknik yang ketiga adalah half auxiliary view. Jadi ini adalah pandangan depannya, kita cukup membuat separuh bagian saja pandangan auxiliary view tegak lurus bidang miring ini, atau tegak lurus bidang miring ini. Hanya cukup kita gambar separuh saja, profilnya sudah kelihatan, dan ini sudah memadai untuk memberi informasi tentang model yang harus dibikin oleh fabrikator atau pihak fabrikasi ini. Kemudian ini adalah teknik berikutnya, yaitu dengan section auxiliary view sections. Ini partial auxiliary view, hanya kita tahu ingin tahu bagaimana profil di daerah ini, kita parsial saja. Oh, sebetulnya ini sudah memadai. Kemudian dari pandangan samping kanan, profil ini bentuknya akan menjadi seperti ini dan tidak jelas. Ini hanya bisa memberi bentuk profil yang
sebenarnya pada daerah ini saja. Sedangkan bagaimana profil bidang miringnya ini kita tidak tahu. Untuk itu kita bisa mempergunakan section, auxiliary section, dan kita letakkan bentuk potongannya di luar bendanya seperti ini, seperti pada remove section ya. Ini seperti itu teknik yang lain. Nah, ini teknik yang lain sudah review, Anda bisa pelajarin sendiri. Kemudian ini secara umum penggunaan auto review adalah ini untuk menunjukkan ukuran garis yang sebenarnya dan lain sebagainya. Ini teori saja. Ini adalah contoh dari aplikasi tadi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari bidang miring ini dan ini garis 1 2 ini dengan overview. Kami tahu ini adalah ukuran sebenarnya. Panjang sebenarnya 1 2 ini adalah panjang sebenarnya. Ingin overview tegak lurus bidang ini. Cara ketiga untuk menunjukkan titik sudutnya, ini titik sudut 2 ini tidak kelihatan. Nah, ini bentuknya. Kalau kita pandang ini bentuknya. Kemudian sisi bidang miringnya ya, 1 2 ini. Dan untuk permukaan miring atau oblik dan kasus lain yaitu namanya dihedral angle. Bila kita memiliki model dengan bentuk seperti ini, cukup dengan pandangan atas sudah memberi gambaran bagaimana model yang kita inginkan. Tetapi bila bentuknya seperti ini, hanya dengan pandangan atas kita dan depan ini masih belum memadai untuk mengetahui bentuk ini. Untuk itu kita perlu pandangan overview seperti ini untuk menghasilkan ukuran sebenarnya dan bentuknya ya, namanya dihedral. Nah, ini PR Anda, tolong Anda kerjakan dan dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Demikian uraian dan teori tentang auxiliary view. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.